Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa almikum fid darain amin. Al-imanu syajaratun thabitatun fi ardil qalbi wal i'tiqadatu wal ma'ariful imaniyatu bimanzilatil usuli wal uruki litilka syajarah wal akhlaqul mahmudatu wal a'malu salihatu bimanzilatil furu'i wal ghusuni laha. Al iman, keimanan, bagaikan pohon yang tertanam di dalam hati, pohon yang kuat, yang kokoh, yang tercantap di dalam hati seorang manusia. Wal i'tiqadatu wal ma'ariful imaniyah, keyakinan dan pengetahuan dalam keimanan seperti akar untuk pohon tersebut. Wal akhlaqul mahmudatu wal a'malu salihah, akhlak-akhlak yang terpuji, amal-amal soleh bimanzilatil furu'i wal ghusuni laha, kedudukannya seperti tangkai dan cabang untuk pohon. Hati itu tanahnya, iman pohon yang tertancap di dalam hati. Pengetahuan kita tentang keimanan, keyakinan kita kepada sesuatu yang harus kita imani itu seperti akar yang nancap. Akhlak, perangai yang terpuji, amal soleh, akhlak seperti sabar, seperti bersyukur, amal soleh seperti sholat, puasa dan semisalnya, itu bagaikan tangkai dan cabang-cabang daripada pohon tersebut. Wa mithalul maut wa ma ya'ridu indahu minal fitan wa yahsulu biwasitatihi min syiddatil alam kasailil qawi alladhi yajri ala usuli hadhihi syajarah awir rihil muza'zi'atil lati tuharriku furu'aha wa tumayyilu biha yaminan wa shimalah. Permisalan kematian dan yang muncul daripada fitnah-fitnah
yang karenanya dapat merasakan sangat pedih, sangat sakit. Itu seperti banjir air yang mengalir yang sangat kuat, yang melewati akar daripada pohon itu, atau seperti angin yang kencang yang menggerakkan cabang atau tangkai pohon tersebut, sehingga apa? Kadang ke kanan, kadang ke kiri. Pohon ketika nancap ke bumi ada akar, ya, punya tangkai. Kematian tadi kita tahu bahwa itu adalah keimanan, misalkan dengan keimanan dan lain sebagainya. Kematian atau yang serupa seperti kematian, daripada fitnah-fitnah itu, ketika menghantam keimanan, itu seperti air yang kuat, yang sangat yang mengalir menghantam sebuah pohon. Kalau pohon itu kuat, tidak akan merobohkan. Kenceng angin airnya dari gunung ke bawah misalnya, tapi kalau pohonnya nancapnya kuat, itu tidak akan merobohkan pohon. Atau ibarat angin yang kenceng, bukan air, angin yang kenceng. Lah angin yang kenceng itu juga bisa merobohkan pohon. Tapi kalau nggak merobohkan, membuat pohon itu bergerak-gerak ke kanan dan ke kiri. Berarti tergantung tergantung kuatnya akar yang nancap ke bumi. Begitu juga iman. Iman kita ini dengan datangnya fitnah bertubi-tubi, itu bisa merobohkan keimanan kita, atau bisa membuat iman kita goncang seperti pohon yang ke kanan dan ke kiri. La fitnah itu bukan fitnah yang kecil. Dicontohkan tadi itu fitnah dalam kematian. Kematian itu bukan sekedar orang dicabut nyawanya, hilang, wis gitu aja, mati, enggak. Di saat sakaratul maut, di situ fitnah sangat kuat datang. Diceritakan, diriwayatkan bahwa iblis atau setan tidak mau melihat seorang muslim mukmin meninggal dalam keadaan Islam atau iman, nggak mau. Setiap orang yang hidup ini, bagaimana caranya Islamnya atau imannya metel, nggak kuat, diganggu. Tapi terkadang kita ini masih menang, tapi bukan berarti setan kemudian mengalah, wis pergi, enggak. Sampai detik terakhir masa kehidupan kita di dunia, setan itu datang. Kapan? Saat sakaratul maut, setan datang. Lah sakaratul maut itu seperti orang yang mau tenggelam.
Dia nggak peduli siapa yang nolong. Masa milih orang mau tenggelam, milih siapa yang nolong? Nggak peduli. Yang penting siapa yang menyelamatkan dia senang. Saat sakaratul maut, iblis itu memerintahkan anak buahnya untuk datang ke orang itu. Lah datangnya ke orang tersebut dengan menyamar anggota keluarganya yang telah meninggal. Seakan-akan apa? Dia disambut dengan anggota keluarga yang sudah meninggal. Entah itu orang tuanya, bapak ibunya, atau saudaranya, atau yang lain sebagainya. Datang, fulan kamu mau mati, aku telah mendahuluimu. Nah, matilah kamu dalam keadaan Yahudi. Ini adalah agama yang diterima oleh Allah. Kalau nggak mau, nolak, datang yang lain, meninggallah dalam keadaan Nasara. Ini agamanya Masih Isa, yang telah merubah apa yang telah dibawa oleh Nabi Musa, ini dan itu dan lain sebagainya. Intinya apa? Menyebutkan akidah-akidah setiap ajaran. Lah di situ tergantung apa? Kekokohan iman yang tertancap di dalam hati seseorang. Kalau nggak kuat, hilang. Itu fitnah salam kematian. Atau seperti angin yang kencang, merubah ke kanan, merubah ke kiri, itu juga resiko karena banyaknya goyangan bisa membuat akar itu tercabut dari sehingga apa? Kita butuh menguatkan iman yang tertancap di dalam hati. Fa illam takun hadhihi syajarata syarifah fi nihayatil quwwah wan numu war rusukh furu'an wa usulan khifa 'alaiha al-inqila fi dzalikal waqt. Kalau pohon yang mulia ini, yaitu keimanan yang tertancap di dalam hati, tidak berada di dalam puncaknya kekuatan, kekokohan, baik itu akar dan tangkainya, dikhawatirkan tercabut, pohon itu tercabut di saat itu. Na'udzubillah min dzalik. Datang fitnah, datang ini, akhirnya karena kurang kuat roboh keimanannya. Nah, karena ini orang-orang besar, yaitu para aulia, para ulama al-amilun, mereka sangat khawatir dia di akhir usia. Takut apa? Su'ul khatimah, perubahan hati saat kematian. Siapa yang takut? Para aulia, para ulama al-amilun sangat takut akan su'ul khatimah, perubahan detik-detik terakhir kehidupan. Mereka takut. Mereka setiap saat tidak melupakan Allah. Ibarat iman sangat kuat, imannya sangat kuat. Kenapa? Detik-detik waktu hidupnya terisi dengan kebaikan, ketaatan, hampir tidak terlewat.
masa-masa hidupnya kecuali dengan ketaatan kebaikan. Khawatir su'ul khotimah. Walaupun mereka berada di dalam puncak ketaatan, ibadah, kebaikan dan lain sebagainya, tetap rendah hati, tetap menghormati yang lain. Kenapa? Karena mereka khawatir su'ul khotimah, dan itu tidak diketahui oleh siapapun. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang ngerti, nggak ada yang menjamin. Sholat 5 waktu di masjid, puasa, Daud kemudian meninggal dalam keadaan husnul khotimah, nggak ada yang menjamin. Siapa yang menjamin? Kita kalau ingat, pernah diceritakan itu seorang muadzin, kalau azan 5 waktu naik ke atas menara, dalam satu waktu kelihatan anaknya tetangga masjid. Kebetulan tetangga masjid ini Nasoro. Dilihat anak perempuan cantik, kepencut dia. Akhirnya pada suatu hari datang ke rumahnya, ngomong kepada seperempuan itu ingin menikahinya. Katanya dia, ya nggak mungkin diterima kamu sama ayahku. Aku Nasoro, kamu Muslim. Kalau aku Nasoro, mau kamu? Mau. Akhirnya apa? Masuk Nasoro. Setelah masuk Nasoro, belum merayakan malam pertama, rumahnya hancur, dia meninggal. Meninggal. Padahal hari-harinya azan 5 waktu berjamaah di masjid, bukan hanya sholatnya, azannya. Padahal kita tahu kemuliaan, keistimewaan azan itu, apalagi kalau sampai 7 tahun. Orang yang azan sampai 7 tahun, lebih-lebih kalau azannya itu gratis, cuma-cuma, ikhlas, itu nanti dia menjadi orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Nah, artinya apa? Orang yang terlihat kemuliaan dan keistimewaannya nampak dilihat oleh banyak orang. Nah, tapi lihat ini, walaupun azan 5 waktu berjamaah sholatnya, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Semua itu tergantung apa? Tergantung kuatnya. Lah kita sekarang jangan pernah merasa kuat. Mereka yang hidupnya dengan kebaikan, ketaatan, tidak terlewat semenit pun kecuali dengan ibadah, nggak pernah menganggap imannya kuat dengan melihat fitnah yang sangat dahsyat di pengunjung akhir waktu hidup. Kita ini bisa lupa halal haram ketika sangat apa? Kepepet. Kalau bahasanya orang itu peteng motoi, butuh untuk makan, lupa dia hukuman, kalau nanti diterima, kalau kena lupa, takut hilang, takut dia. Tapi ketika sangat membutuhkan, lupa, nggak punya rasa takut, dia akan lakukan, entah itu jambret, entah itu membunuh dan lain sebagainya. Kenapa? Sudah petang, gelap, udah. Seperti saat sakaratul maut, saat itu gelap sudah. Kita butuh apa? Menguatkan iman. Ini diserupakan dengan sebuah pohon itu loh. Ini gambaran pohon itu sudah. Lihat pohon, segede apapun pohon itu kan punya akar dan punya kekuatan nancap ke bumi. Lah kekuatan itu teruji kapan? Kekuatan itu teruji ketika adanya badai. Entah itu banjir bandang, entah itu angin yang kencang. Lihat, nah, karena keimanan kita kalau saat ini nggak teruji sama sekali, sehingga kita nggak tahu
kekuatan iman kita. Kadang bisa teruji 5 tahun sekali. Itu pun dengan ujian yang sangat kecil. Uang 50.000, 100.000 datang ke kita, ambil, masuk kantong. Ini ujian yang kecil, ini ujian yang ringan. Istana, kamu dikasih istana, itu ujian yang ringan masih. Karena mungkin kamu beranggapan saya masih bisa sholat, itu ujian yang ringan. Tapi kalau ujian hakikinya itu ketika sakaratul maut. Kalau ujian yang ringan aja kamu nggak mampu melewatinya, apalagi ujian yang sangat, ujian yang gampang kamu gagal, kemudian ujian yang berat kamu bisa melewatinya. Hari raya nggak berjabat tangan dengan yang bukan mahramnya, ujian itu. Tapi bisa melewati. Aktif pengajian, bahkan aktif kalau ada demo nahi mungkar, aktif. Tapi jabat tangan, goncengan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Masih untuk gaji kamu sudah gagal, apalagi dengan ujian yang lebih berat. Kemudian memvonis kamu meninggal dalam keadaan husnul khatimah, nanti mereka dalam keadaan su'ul khatimah. Aulia, wali tidak pernah memvonis siapapun meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Justru mereka takut dirinya yang meninggal su'ul khatimah, khawatir dirinya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Wali bukan memvonis orang su'ul khatimah, dia takut dirinya su'ul khatimah, dia khawatir dirinya su'ul khatimah. Kenapa? Dia nggak tahu kekuatan imannya kelak di ujian saat sakaratul maut. Makanya mereka itu nggak pernah mengatakan orang kafir itu kafir, nggak pernah. Kenapa? Karena nggak tahu usia seseorang itu ditutup dengan apa. Nggak ada yang tahu. Ada banyak ulama yang memaksa satu ulama untuk memvonis kelompok ini kafir, sampai dihujat. Ini nggak tahu tentang kelompok ini di negeri kita, ini itu dan sebagainya. Dan ditekankan oleh satu ulama ini kepada mereka yang di Eropa, yang di Amerika, ente meminta ana untuk menyatakan mereka adalah kafir, ana nggak berani. Kenapa? Karena semua itu tergantung akhir usianya. Ana mengatakan mereka kafir, meninggal dalam keadaan Islam, gimana ana? Gimana aku? Bisa kamu bertanggung jawab atas hal itu? Memvonis seseorang kafir ternyata dia meninggal dalam keadaan Islam. Dipaksa dengan berdalil ini nggak tahu, nggak ngerti tentang yang ada di sini dan lain sebagainya. Ini masalahnya ujian di akhir berat. Karena itu mereka para aulia sangat khawatir. Apalagi ditekankan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis. Bahkan Nabi bersumpah, "Fawallahi alladzi la ilaha ghairuh, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah, fayasbiqu hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira, fayasbiqu alaihil kitab, fayamalu bi amali ahlin nar, fayadkhulaha." Nabi bersumpah, demi Allah, tidak ada Tuhan kecualinya Dia. Seseorang daripada kalian hidupnya
yang dilakukan, yang dikerjakan adalah amalan yang bisa menyebabkan dia masuk surga. Sholat, puasa, sedekah, zakat, haji, itu yang dilakukan semasa hidupnya. Begitu semangatnya dia dalam kebaikan, ketaatan, sehingga digambarkan sudah tinggal selangkah lagi surga untuk dia. Tapi ketentuan Allah yang dahulu menentukan ia adalah ahlun nar, penghuni neraka. Di akhir usianya melakukan amalan penghuni neraka, masuk neraka. Sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihi kitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhulaha. Ada orang sebaliknya hidupnya ini yang dilakukan adalah amalan penghuni neraka. Mungkin kafir, mungkin zalim, mungkin maksiat ini, maksiat itu, daripada maksiat-maksiat yang besar khususnya. Sehingga dinyatakan antara dia dengan neraka tinggal sehasta. Ketentuan Allah yang maha dahulu menentukan dia ahlul jannah. Akhirnya apa? Di akhir usianya beriman, bertobat, masuk surga. Cerita di zaman Nabi sudah ada. Ada seorang anak sakit parah, dikunjungi oleh Nabi, ditalkin oleh Nabi syahadat, nggak berani mengucapkan, sakit anak ini. Kenapa? Ada orang tuanya, yang mana kedua orang tuanya bukan berada dalam agama Islam. Anak tersebut melihat orang tuanya, lalu orang tuanya mengisyaratkan untuk ia mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad. Setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, meninggal. Padahal hidupnya kafir, tapi di akhir usianya masuk Islam, surga. Seperti cerita tadi, amalannya penghuni surga, adzan, sholat berjamaah di masjid dan lain sebagainya. Akhir usianya neraka. Nah, sekarang poinnya kita ini di mana? Poin kita itu di akhir, bukan saat ini. Perlombaan itu ada di finishnya, bukan di start, di finish. Lah kita semuanya nggak tahu finishnya kita apa. Baik yang sekarang muslim ataupun yang sekarang kafir, yang sekarang ahli ibadah ataupun yang sekarang ahli maksiat, nggak ada yang tahu finishnya apa. Tapi ya, finish itu tergantung bagaimana ia memulai. Nah, tapi yang memulai dengan baik, jangan kemudian bangga diri. Terkadang yang memulainya tidak baik itu bisa menyalip yang memulainya dengan baik, dan itu terjadi di dalam perlombaan, bisa tahu kita. Di pertandingan bola kita pernah menyaksikannya, di pertandingan MotoGP kita pernah menyaksikannya, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah sebuah gambaran kehidupan. Jadi jangan bangga sekarang, yang sekarang aktif sholat, aktif puasa, aktif majelis, jangan bangga diri. Tetap harus memiliki rasa takut karena ujian yang berat akan datang saat sakaratul maut. Saat sakaratul maut. Nah, karena itu kita betul menguatkan fa'il lam takun hadhihi syajarata syarifah fi nihayatil quwa wa numu wa rusukh furu'an wa sunan khifa 'alaiha al-inqila. Kalau nggak punya kekuatan, ya, pohon ini itu keimanan nggak punya kekuatan, ini dikhawatirkan akan tercabut. Ya, karena itu mereka para arifin, orang-orang aulia sangat takut su'ul khatimah. Lah, ada yang merusak akar, ada yang merusak tangkai, ya, ada yang merusak tangkai. Nah, tentunya yang merusak akar itu lebih membahayakan, karena kalau akarnya rusak, mau tidak mau pohon dan tangkainya pun akan mati. Tapi kalau yang merusak tangkai belum tentu akar rusak. Berarti yang bahaya mana? Yang merusak
Nah, disebutkan di sini, "Tsumma innal qawadih wal awarid allati ta'rid li usuliha minal bid'ah wasyukuk wal ittirab fi amril akhirah." Ya. Jadi yang merusak akar itu, ya, merusak akar keimanan itu adalah perbuatan bid'ah, ya. Kemudian keraguan, ya, bimbang dalam urusan akhirat, termasuk apa? Rizki, ya. Rizki itu urusan akhirat, ya. Kemudian, ya, hal-hal yang lainnya, ya, seperti azab kubur, azab neraka dan lain sebagainya, itu semua urusan akhirat. Kalau kita bimbang, kalau kita ragu, apalagi kita melakukan hal-hal bid'ah, itu merusak akar. Jadi merusak akar keimanan, ya, yang bisa mematikan secara keseluruhan. Wal akhlaqul mahmudah wal akhlaqul madhmumah wal ma'asi tajri minha majra ma yaqa'u li furu'i syajarah wa aqsaniha minal awarid. Adapun akhlak yang tercela, nggak punya sabar, nggak punya syukur, ya, atau maksiat-maksiat seperti meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, itu merusak tangkai, ya, merusak tangkai, tidak merusak akar. Akan tetapi, nah, kalau dibiarkan terus menerus, itu juga akhirnya bisa merusak akar, ya. Dibiarkan, ya rusak akar. Butuh apa? Ditinggalkan agar tidak merusak sampai ke akar. Ibarat penyakit yang tidak kemana-mana bisa diobati, dibiarkan akhirnya kemana-mana. Usus buntu, ya, nggak bahaya, tinggal dipotong selesai. Dibiarkan sampai pecah, lah akhirnya racunnya kemana-mana. Itu ibarat kerusakan yang ada di tangkai. Bener nggak sampai ke akar, nggak ngerusak akarnya, tetap. Tapi kalau dibiarkan akhirnya ke akar. Nah, yang sangat membahayakan itu adalah keraguan, perbuatan bid'ah, itu sangat membahayakan, ya. Lebih membahayakan kepada lebih membahayakan untuk imannya, ya, daripada kemaksiatan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan meninggalkan kita dalam keadaan Islam, ya. Lah sekarang apa yang bisa yang dikhawatirkan seseorang itu meninggal dalam keadaan su'ul khatimah? Ini yang harus kita jauhi, ya, agar kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Apa perbuatan yang menyebabkan seseorang itu meninggal dalam keadaan su'ul khatimah? Disebutkan di sini ada beberapa. Pertama di antaranya, berbicara saat azan. Jadi ketika kita mendengarkan azan, omong-omongan, nggak menghentikan omong-omongannya, tetap ngobrol. Ini azan dia nggak ngurus. Kalau azan kan kita disuruh diem, disuruh apa? Menjawab. Ini enggak, ini bisa menyebabkan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Yang kedua, berbuat buruk kepada seorang muslim dengan berbagai macam keburukan. Berbuat buruk kepada seorang muslim dengan berbagai macam keburukan, dengan menghinanya, ya, dengan mencacinya, dengan, ya, memfitnahnya dan lain sebagainya. Lebih-lebih seorang muslim tadi itu memiliki pangkat ulama al-amilun. Ya, kan banyak, ya. Dari 2014 atau 2016 itu banyak ulama dihujat, ya. Sekarang tambah banyak lagi, ya. Kalau dulu dihujat karena apa? Dianggap nggak pro, ya. Kontra, dihujat ulama, ya. Sekarang lebih lagi leluasa, sekarang lebih luas menghujatnya. Ini perbuatan buruk kepada seorang muslim, ya. Menghina, mencaci, memfitnah dan lain sebagainya, penyebab su'ul khatimah.
Yang ketiga, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, syurbul khamr wa kullu muskir, meminum khamr dan semua yang memabukkan. Meminum khamr dan semua yang memabukkan. Yang kelima, meremehkan sholat 5 waktu. Meremehkan sholat 5 waktu. Ini diantaranya yang menyebabkan su'ul khatimah. Ada yang menambahkan apa? Ditambahkan dengan 3 perkara. Yang pertama, ngerokok di majelis Al-Quran. Merokok di majelis Al-Quran. Disebutkan dalam 2 bait syair ditambah dengan 4 syair. Yukhsha ala khitami man takallama halal adhani au asa'a muslima au aqqa aslan au ta'atul khamra au fi salatihi istakhaffal amra. Ditambahkan oleh Syekh Al-Alama Ahmad Al-Barizi 2 bait syair, ditambahkan 2 bait syair dari 5 menjadi 8. Wazida man yashrabu lid-dukhani muntashikan fi majlisil qur'ani, ngerokok di majlis Al-Quran walaupun perbuatannya yang dibaca Al-Quran, dan itu yang selalu kita ingatkan khususnya di Ramadan saat darusan. Karena apa? Orang ngerokok nggak mungkin menang, itu yang pertama. Kalaupun menang, dia melakukan perbuatan yang tidak layak di hadapan Al-Quran. Coba dia lakukan itu di hadapan apa yang dibaca di bulan Agustus itu. Coba lakukan itu. Ini hanya dikawal pampres untuk berangkat ke bandara, dari bandara diterbangkan dikawal. Al-Quran, kalamnya Allah, diremehkan dengan ngerokok. Kemudian au akala riba, tambahan yang kedua, makan riba. Dan ini harus kita paham, karena banyak sekarang riba. Kalau dulu kita datang ke sana minta ribanya, kalau sekarang enggak, ribanya yang datang ke kita, menawarkan utang biro, nanti dia yang datang keliling nyatet ngambil. Wa malan lil yatim dulman, makan riba dan memakan hartanya anak yatim secara zalim. Yang terakhir, waman yafiru min kulli alim, orang yang menjauh dari ulama, orang yang menghindar daripada ulama. 8 ini yang bisa menyebabkan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan Islam, iman kita, iman saudara-saudara kita, iman tetangga kita, dan iman umat Islam secara keseluruhan. Amin Allahumma amin ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.